Dan kemudian lantas pupuk apa yang bagus untuk kita berikan terhadap cabai yang kita miliki ya teman-teman. Agar buahnya lebat seperti ini, apakah boleh kita menggunakan pupuk seperti ini? Dan juga kemudian apakah boleh kita menggunakan pupuk seperti ini agar buahnya lebat? Tonton terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara kita agar membuat tanaman cabai menjadi super lebat seperti ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi garda terdepan pejuang pangan nasional, khususnya petani tanaman terong dan cabai. Jumpa kembali dengan saya, Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan kembali mereview tanaman jenis yang satu ini ya teman-teman. Ini adalah jenis cabai rawit pelita 8F1, usia 65 hari setelah tanam ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, sebagaimana perkembangannya adalah untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 adalah salah satu cabai rawit hijau yang memiliki keunggulan yang luar biasa jika dibandingkan dengan cabai rawit hijau yang lain ya teman-teman. Kenapa dikatakan demikian ya teman-teman? Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 adalah jenis cabai rawit hijau yang tentunya tahan virus, tahan serangan berbagai macam hama, baik itu fusarium, busuk batang, virus kuning, daun keriting, dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini adalah salah satu keuntungan daripada cabai rawit pelita 8F1. Dan kemudian untuk bobot buahnya itu sendiri ya teman-teman, sebagaimana teman-teman simak, ini kan buahnya besar. Bobot buah ini sendiri antara 5 gram per buah ya teman-teman, 4-5 gram per buah. Dan kemudian pada kesempatan hari ini akan saya jelaskan pupuk yang harus diberikan ya teman-teman terhadap cabai rawit pelita 8F1 tentunya ya teman-teman. Untuk sistem pemupukan itu sendiri ya teman-teman sudah saya jelaskan secara terperinci di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman buka, simak di video saya sebelumnya. Tapi pada kesempatan hari ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan daripada sahabat petani terong, sahabat Bos Terong ya. Bang, katanya bagaimana kalau jenis cabai rawit itu kita berikan pupuk urea ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, ini adalah pupuk urea ya teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan faktor kenapa tidak boleh melakukan pemupukan cabai dengan menggunakan pupuk urea ya teman-teman. Yang pertama, jika kita menggunakan pupuk urea untuk tanaman cabai, baik itu cabai rawit hijau ataupun cabai rawit putih, cabai rawit keriting, dan cabai lain sebagainya termasuk paprika, hal yang pertama yang akan terjadi adalah itu akan menyebabkan si kulit batang itu sendiri menjadi busuk ya teman-teman. Karena sebagaimana yang kita ketahui, untuk kandungan daripada urea ini adalah sangat tinggi, sehingga untuk tanaman berkayu termasuk cabai ataupun terong, saya tidak sarankan untuk menggunakan urea ya teman-teman. Itu. Kemudian hal yang akan terjadi berikutnya, kita jika memberikan pupuk urea terhadap tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman, itu akan menyebabkan daripada overdosis kelebihan pupuk urea itu menjadikan bunga ini menjadi rontok, termasuk daripada buahnya pun. Jangankan untuk menjadi buah, bunganya pun ini akan rontok ya teman-teman. Dan kemudian efek yang akan diberikan daripada pupuk urea ini ya teman-teman, efek negatifnya, jika teman-teman menggunakan pupuk urea ini untuk jenis tanaman cabai, itu pertumbuhannya memang bagus untuk sejenak, tapi secara kualitas pertumbuhan itu akan cenderung sebentar ya. Umurnya itu akan sebentar, dan sebagaimana yang kita ketahui, jika jenis tanaman yang satu ini, tanaman cabai rawit pelita 8 yang satu ini masa usia produktif dari sejak tanam sampai selesai ini bisa mencapai sampai 17 bulan ya teman-teman. Bisa disimak di video-video saya sebelumnya,
di posisi petikan sampai ke beberapa kali itu tetap masih bagus dan stabil ya teman-teman. Karena cenderung usia daripada cabai rawit pelita 8F1 ini adalah cenderung sangat lama ya teman-teman. Dan kemudian yang harus teman-teman perhatikan pun adalah untuk pemberian pupuk kandang ya, pupuk kandang di bawah sini ini memang harus banyak, adalah kunci keberhasilan daripada semua jenis tanaman. Ketika kita melakukan pemberian pupuk dasar yang banyak, maka hasilnya pun akan sangat baik ya teman-teman, ketimbang kita melakukan pupuk dasaran dengan menggunakan pupuk kimia. Dan kemudian lantas pupuk apa yang bagus untuk kita berikan terhadap cabai yang kita miliki ya teman-teman, cabai rawit pelita 8 yang kita miliki yang bagus ya teman-teman. Kembali saya akan mereview kembali atau menjelaskan kembali pupuk-pupuk apa saja yang harusnya diberikan agar buahnya lebat seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Ini buahnya luar biasa sangat lebat ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya. Jadi kemudian Bang, apakah boleh menggunakan Ponska? Ya betul. Kalau teman-teman menggunakan Ponska, ini saya sarankan boleh ya teman-teman. Karena memang sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, untuk pupuk itu baik pupuk Ponska ataupun pupuk NPK 1616 itu adalah sangat harganya kembali melonjak ya setiap tahun. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa strategi kita harus paham bagaimana cara menggunakan pupuk itu agar menekan biaya produksi semakin murah ya teman-teman. Yaitu dengan cara menggunakan semi ya, pertanian semi antara pupuk kimia dan pupuk organik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pemupukannya bisa menggunakan pupuk tunggal dengan menggunakan Ponska, dan juga bisa menggunakan pemupukan tunggal dengan menggunakan NPK 1616 ya teman-teman, seperti yang saya telah jelaskan pada video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita campur saja antara pupuk Ponska dengan pupuk NPK 1616 dengan perbandingan 10:3 ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan NPK ini ya, NPK 16 dan Ponska, maka 10 kg itu 3 kg-nya NPK 1616 dan 7 kg-nya adalah Ponska. Itu akan sangat baik sekali terhadap pertumbuhan cabai yang kita miliki ya teman-teman. Seperti ini, sebagaimana teman-teman simak ya. Ini buahnya luar biasa lebat sekali seperti ini. Karena memang proses tahapan tata cara pengolahan lahan, penanaman, perawatan, dan cara panennya pun memang benar. Sehingga kualitasnya bagus, sangat baik, sangat lebat seperti ini ya teman-teman. Inilah salah satu keuntungan daripada teman-teman yang selalu mengikuti perkembangan atau update terbaru video yang saya publikasikan. Karena manfaatnya akan selalu dirasakan oleh seluruh para petani di Nusantara ya teman-teman. Itu tujuannya. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penjelasan apakah pupuk urea boleh digunakan untuk pemupukan tanaman cabai, dan kemudian apakah boleh menggunakan Ponska untuk tanaman cabai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, komen, share, dan subscribe agar tentunya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi seluruh petani, khususnya petani cabai dan terong, umumnya bagi para petani di seluruh Nusantara ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.